Saya mendengar cerita ini diriwayatkan kepada saya, haddatsana, ini teman tamu kita yang terhormat, yaitu Syekh Hakim Ilahi. Hakim Ilahi yang pertama. Sekarang itu Hakim Ilahi dengan Romawi 2. Hakim Ilahi yang pertama, sama Ustaz Hakim Ilahi pernah berkata kepada saya dulu, katanya pernah ada pemerintahan raja yang melarang orang ziarah. Tapi orang tetap aja ziarah. Akhirnya ada satu tempat masuk ke arah Karbala itu. Saya pernah tanya waktu ke Karbala, dan memang ada satu tempat yang disebut Maqta'ul Aidi, jadi tempat pemotongan tangan. Jadi orang yang mau ziarah terus mengorbankan tangannya supaya kesempatannya hanya satu kali. Jadi kalau tangannya udah potong, udah dipatahkan, dia nggak bisa datang lagi ke situ. Pada tahun pertama berbondong-bondonglah orang memotong tangannya. Tapi pada tahun kedua masih banyak juga orang yang berziarah ke situ. Karena orang yang memotong tangannya, terutama perempuan-perempuan atau yang pakai gamis, menyembunyikan tangannya yang patah itu di dalam bajunya supaya ia serahkan tangan yang satu. Hatta menyerahkan seluruh tangan itu, mereka pun siap. Pada zaman Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil itu Khalifah Abbasiyah yang dahulu nenek moyangnya menjadi penguasa karena bantuan Ahlul Bait untuk menggulingkan Muawiyah. Nah, dari Khalifah Abbasiyah itu ada khalifah yang paling benci kepada Ahlul Bait, paling benci kepada Imam Ali. Ada seorang komedian, seorang pelawak, kepalanya botak, dan dia mengaku sebagai Imam Ali. Dijadikan bahan cemoohan. Orang-orang berteriak, "Ya Amirul Mukminin." Anaknya sangat tersinggung. Ada anak Khalifah Mutawakkil tersinggung karena memperlakukan Imam Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kelak anaknya itu akan membunuh Mutawakkil sebagai balasan dari Imam Ali lewat tangan anaknya sendiri. Di antara kejahatan Mutawakkil ialah mengubah kuburan Imam Hussein menjadi perkebunan, menjadi ladang pertanian. Jadi dialirkanlah air ke situ. Air itu tidak bisa menuju makam Imam Hussein itu. Jadi dia berbelok terus. Tidak bisa, walaupun digali ke situ, airnya belok aja. Tidak mau datang ke kuburan Imam Hussein. Kemudian dialiri seluruhnya ladang itu, dan dalam tempo 40 hari itu air itu mengering lagi. Jadi nyambung juga ke 40. Jadi 40 hari jadi kering kembali. Pada waktu itu orang-orang yang berziarah karena dilarang juga datang malam-malam ke kebun itu yang sudah dijadikan kebun. Mereka merayap, dan setiap tanah yang dikenai tangannya mereka ambil, dicium sampai ke satu tempat tanah itu wangi, dan mereka yakin mereka balikan tubuhnya, pipinya dibolak-balikan di atas tanah yang harum itu. Dan itu tidak berlangsung lama. Akhirnya kuburan Imam Hussein sampai sekarang tetap berdiri. Angka 40 itu kenapa 40? Pertama, angka 40 itu memang keramat. Di dalam Al-Quran beberapa kali disebut orang itu kalau dewasa beneran, kalau sudah menjadi orang yang betul-betul dewasa, mature, itu kata Al-Quran, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Lalu kalau dia sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, itu kalau orang sudah capai usia 40 tahun, dia akan mengucapkan doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuhan, bantulah aku bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau berikan kepada aku dan kepada orang tuaku, dan solehkanlah keturunanku. Aku bertaubat kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu. Itu doa dibaca pada usia 40 tahun. Masih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya tidak lebih besar dari keburukannya,
itu setan akan memeluk dia dan mencium dahinya. Inilah orang yang tidak akan beruntung. Setan juga merasa kasihan melihat orang yang sudah lewat 40 tahun, tapi kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. 40 tanda yang istimewa. Dahulu Nabi Musa dipanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 52. Adana Musa arba'ina lailah. Ketika kami panggil Musa untuk satu appointment bersama Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Dan dahulu Bani Israel, karena dia menyembah patung dari emas, kemudian dia dikutuk Tuhan dan dia tidak bisa mencapai tujuannya selama 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ard. Maka dia di tempat tujuan itu diharamkan baginya selama 40 tahun dan mereka tersesat di permukaan bumi. Banyak lagi hadis-hadis tentang 40. Barang siapa yang menghafal 40 hadis, aku jaminkan syafaat baginya. Sampai para ulama membuat kumpulan hadis yang jumlahnya 40. Imam Khomeini menulis tentang arba'in hadisan. Imam Nawawi, imam dari Ahlussunnah wal Jamaah, salah seorang imam dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu juga menulis tentang arba'in hadisan. Hadis lainnya yang pakai kata 40. Ma min rohtin arba'ina rajulan ijtama'u fada'ullaha azza wa jalla fi amrin illa istajaba lahum. Kalau ada satu kelompok 40 orang, di sini lebih dari 40 orang, mendoakan sesuatu, Allah akan mengijabah doanya. Kalau tidak ada 40 tapi hanya ada 4, tapi dia bacakan doanya 10 kali, ya jumlahnya jadi 4 kali 10, 40 kali, istajaballahu lahum, Allah mengijabah dia. Jadi kata 40 itu emang sakral. Kalau ada seorang mukmin meninggal dunia, terus menghadiri jenazahnya 40 orang mukminin dan berkata, Allahumma inna la na'lamu minhu illa khaira. Allah ampuni dosa-dosa mayit itu dan diterima kesaksian mereka dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita pilih 40 karena nilai-nilai keramatnya. Tapi sebetulnya karena pada 40 hari setelah wafatnya imam, sahabat Nabi Jabir Al-Ansori berkunjung ke situ ziarah ke Imam Hussein. Dia mandi di Sungai Furat, dia pakai kain kafan dia dibungkus, kemudian sampai ke makam Imam Hussein dia pingsan dan tidak sadar-sadar. Setelah itu merintih-rintih dan memanggil labbaika ya Hussein. Itu peziarah arba'in yang pertama. Dalam riwayat yang lain, kedatangannya bersamaan, terjadi perdebatan di kalangan para ulama, kedatangannya bersamaan dengan rombongan Sayyidah Zainab yang juga berkunjung pada malam ke-40 itu. Peristiwa itu akan dikenang terus dalam sejarah sebagai bukti kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga berdoa mudah-mudahan tahun depan kita berangkat, insya Allah mendapat giliran ziarah ke Karbala. Dan kalau tidak, kita juga berhasil berkumpul di sini, menggabungkan kita secara ruhaniah bersama para peziarah itu dan dihitung sebagai bagian dari mereka. In uridu illa al-ikhlas wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.